Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdin Prayoga dari jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2023 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 66702301118, kelas 4D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengesahan UU TNI oleh DPR dan Potensi Ancaman Terhadap Supremasi Sipil dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. Tentu tugas ini itu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Lembaga Perwakilan yang diampu oleh Ibu Santi Kartika Dewi MSI. Pada pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai pendahuluan. Yang pertama itu tentunya latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini itu yaitu pengesahan UU TNI yang disahkan oleh DPR atau Lembaga Perwakilan pada tahun 2025 di bulan-bulan awal tahun 2025. Yang dimana ini itu memancing perdebatan serius karena di tengah masyarakat dan juga TNI ini seharusnya itu merupakan segmen yang berbeda yang seharusnya dipisahkan. UU ini itu dinilai karena mengancam prinsip-prinsip demokrasi karena melibatkan kewenangan dari TNI itu untuk dapat memasuki ranah masyarakat sipil. Tidak hanya itu, kontroversi juga muncul karena beberapa pasal yang dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia, seperti kewenangan TNI yang jelas-jelas di dalam UU ini itu dapat melakukan operasi intelijen tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, sehingga membuka peluang mereka untuk melakukan kewenangan sebebas-bebasnya. Lalu proses legislasi UU TNI yang menjadi sorotan karena dinilai tidak transparan dan juga tidak partisipatif karena tidak melibatkan masyarakat dan juga lembaga-lembaga lain yang bersinggungan seperti Ombudsman dan juga Komnas HAM. Nah, kenapa Komnas HAM? Karena UU TNI ini itu di dalam sejarah Orde Barunya itu memiliki banyak sekali masalah-masalah mengenai hak asasi manusia itu sendiri. Lalu yang kedua itu rumusan masalah, yang dimana berdasarkan latar masalah tadi, rumusan masalah itu ya pada penelitian kali ini adalah apakah perluasan kewenangan TNI dalam UU tersebut sejalan dengan prinsip representasi politik yang dikembangkan oleh Hannah Pitkin dalam menuntut kebijakan yang mencerminkan kepentingan publik atau public interest, terutama dalam konteks menjaga supremasi sipil dan menghindari intervensi militer di ranah demokrasi di Indonesia. Tujuan penelitian ini tentu ada 3, yaitu menganalisis kesesuaian perluasan kewenangan TNI dalam penanganan ancaman non-militer dan juga mengevaluasi implikasi yang terjadi akibat perluasan kewenangan TNI dari pengesahan UU TNI itu sendiri. Dan yang ketiga itu mengidentifikasi apakah potensi ini itu memicu kontradiksi antara kebijakan dan juga kewenangan yang nantinya berdampak pada kehidupan sosial dari masyarakat itu sendiri. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini itu memberikan kontribusi teoritis dalam pengaplikasian teori representasi politik oleh Hannah Pitkin. Dan yang keduanya itu mengembangkan wawasan interdisipliner antara studi-studi politik, hukum, dan juga teori perwakilan dalam implementasi representasi politik, representasi publik yang lebih baik. Dan yang kedua itu manfaat praktis, yang dimana ini tuh menyediakan rekomendasi kepada DPR dan juga pemerintah dalam memperkuat mekanisme pengawasan sipil dan memberikan panduan kepada masyarakat sipil untuk dapat diyakinkan dan dijamin akuntabilitas publik dan juga transparansinya.
Dan yang ketiga, manfaat sosial, yaitu meningkatkan kesadaran publik dan juga pentingnya menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan memperkuat diskusi kritis dan memicu hubungan kontrol rakyat yang bersinggungan langsung dengan pemerintah. Memasuki bagian tinjauan literatur, saya menggunakan teori Hannah Pitkin seperti yang saya singgung tadi dalam karya bukunya, yaitu The Concept of Representation tahun 2023, yang dimana di dalam bukunya ini menjelaskan 4 dimensi, yaitu formalistic representation, yang dimana seharusnya itu lembaga menjalankan prosedural formalnya itu dalam mengatur bagaimana lembaga ini itu memperoleh otoritasi dari rakyat dan juga menjalankan pertanggungjawabannya atas keputusan yang mereka buat. Dan yang kedua itu substantive representation, yang dimana ini itu di dimensi ini itu menilai kebijakan atas substansinya untuk memastikan keputusan ini itu berlandaskan kepentingan rakyat atau public interest. Dan yang ketiga symbolic representation, yang dimana dimensi ini itu mengukur persepsi masyarakat terhadap legitimasi yang dibuat oleh DPR atau lembaga perwakilan atas kepentingan yang mereka wakilkan dari konstituen yang mereka wakili itu sendiri. Dan juga yang terakhir, yaitu yang keempat, dimensi descriptive representation. Dimensi ini itu menekankan pentingnya kesesuaian karakteristik anggota DPR, baik itu dari latar belakang individu mereka dan juga gender dan juga etnis mereka atas konstituen yang mereka wakili sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur menurut Creswell tahun 2014 untuk menganalisis antara dokumen-dokumen yang didapatkan seperti UU TNI yang disahkan dan juga beberapa buku-buku teori dan juga artikel jurnal yang membahas dan juga dikaji untuk menguatkan suatu penelitian itu sendiri. Memasuki bagian pembahasan, yang dimana pembahasan yang pertama yaitu kegagalan formalistic representation dalam proses legislasi. Dalam proses pengesahan UU TNI ini di tahun 2025 oleh DPR melanggar prinsip formalistic representation yang dikemukakan oleh Hannah Pitkin, karena transparansi dan juga akuntabilitas proseduralnya itu minim. Dikutip dari AJI atau Aliansi Jurnalis Independen tahun 2025 dan juga Universitas Erlangga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politiknya di tahun yang sama, dalam artikel mereka mengonfirmasi bahwa pembahasan UU ini itu dilakukan secara tertutup sehingga minim konsultasi publik dan juga lembaga-lembaga seperti Ombudsman itu tidak dilibatkan. Lalu di dalam Fatoni tahun 2025 menjelaskan bahwa sentimen negatif ini muncul terhadap DPR sebesar 46,8%. Selanjutnya yaitu konflik substantive representation, kepentingan publik versus ekspansi kewenangan militer. Perluasan kewenangan TNI ini itu terdapat pada pasal 7 ayat 2B dan juga pasal 47 ayat 2 dalam UU TNI, yang dimana bertentangan dengan substantive representation, karena seharusnya ini itu menuntut dan juga mencerminkan kepentingan publik atau public interest, tetapi dalam UU ini itu kejanggalannya terhadap pada arahnya ini mendukung akan supremasi sipil ini terganggu karena kewenangan militer ini yang semakin terekspansi luas dan mengambil alih peran-peran dan juga tugas dari masyarakat sipil, karena mengarah pada dui fungsi dan juga ala-ala Orde Baru pada saat itu, yang dimana militer ini digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Lalu berikutnya erosi symbolic representation. Ini tuh membahas memori kolektif dan krisis legitimasi oleh DPR. Karena UU TNI ini merusak symbolic representation DPR sebagai lembaga perwakilan yang dijelaskan pada pembahasan pertama, yaitu Fatoni di tahun 2025 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat ini menilai
lembaga perwakilan yaitu DPR ini itu sangat tidak becus karena terbukti dari ketidakterlibatan mereka, dan juga UU ini itu yang tidak melibatkan masyarakat sipil dan juga rakyat-rakyatnya. Jadi ini itu membangkitkan memori kolektif di masa lampau terkait bengisnya rezim Orde Baru yang menjadikan militer ini sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi saling bersinggungan, dan juga simboliknya ini itu memicu memori kolektif dan juga timbulnya krisis terhadap kepercayaan masyarakat terhadap DPR sebagai lembaga perwakilan. Lalu berikutnya yaitu pengabaian descriptive representation soal kelompok rentan. Pembahasan terakhir ini itu yang dimana proses legislasi UU TNI ini itu mengabaikan descriptive representation, khususnya representasi kelompok rentan seperti korban-korban pelanggaran HAM di masa Orde Baru, dan juga dikutip dari AJI 2025 bahwa UU ini itu beresiko memperluas kekebalan hukum yang akan dilakukan oleh TNI, karena dalam analisis ini itu di dalam Fatoni, TNI ini itu dianggap sebagai alat yang menindas dan juga alat untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga dikhawatirkan kelompok-kelompok marginal dan juga keterlibatan masyarakat ini itu minim dan terganggu, dan juga lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan dan juga TNI yang seharusnya itu mengamankan dan juga memberikan kenyamanan atas rakyat Indonesia itu sendiri. Dan juga Pitkin menjelaskan seperti krusial bahwa ini itu masalah krusial karena mencegah kebijakan substantif dan memicu kebijakan yang diskriminatif. Terakhir, kesimpulan dan rekomendasi yaitu UU TNI tahun 2025 ini itu mengancam supremasi sipil dan prinsip demokrasi, terutama perjuangan reformasi di tahun 1998 melalui 4 dimensi yang dikemukakan oleh Pitkin, yaitu formalistik, substantif, simbolik, dan juga deskriptif. Implikasinya ini kebijakan UU TNI ini itu berpotensi menghidupkan kembali di fungsi militer dan mengganggu check and balance yang seharusnya itu menjadi prinsip utama untuk berjalan lancarnya suatu institusi ataupun negara. Jadi ada hubungan timbal balik. Lalu DPR juga dianggap sebagai lembaga yang gagal karena kepercayaan masyarakat dan juga sentimen negatifnya itu muncul. Rekomendasi yang diberikan oleh peneliti adalah tentunya DPR harus merevisi dan juga menghapus beberapa pasal-pasal yang disebutkan tadi, yaitu pada pasal-pasal yang mengenai perluasan kewenangan TNI atas pengambilan hak-hak masyarakat sipil dalam pekerjaannya, dan juga Komnas HAM yang seharusnya dapat bergerak secara pasti dan juga efektif dalam menemukan kebenaran-kebenaran atas sejarah buruk yang terjadi pada masa Orde Baru. Mungkin gitu saja yang bisa saya presentasikan. Saya meminta maaf jika terdapat kesalahan kata, baik itu perbuatan sekalipun. Saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.